Selamat malam kepada kita semua yang hadir di rumah Tuhan ini, dan kepada jemaat Gereja Pentakosta Indonesia dimanapun berada. Dari Sidang Metropolitan saya ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan bagi kita terdapat di Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, jadilah terang. Karena dunia ini diliputi oleh kegelapan pada mulanya, sehingga Tuhan melihat kegelapan ini tidak baik. Dia menciptakan terang, jadilah terang. Dia bilang, seandainya terang ini tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Tidak ada kehidupan di dalam dunia ini kalau tidak ada terang. Kita sudah melihat yang terjadi di negara-negara barat, di Eropa. Kenapa mereka memohon terang dari Tuhan? Kenapa mereka memohon terang dari Tuhan? Berdua di tengah-tengah jalan. Karena apa? Dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, yaitu wabah corona. Mereka membutuhkan terang, mereka membutuhkan pertolongan supaya kegelapan ini boleh berlalu, penyakit ini boleh berlalu, sehingga mereka membutuhkan terang dari Tuhan. Hampir seluruh dunia ini diliputi oleh karena kecemasan, wabah corona, kegelapan dunia ada, semua orang tangis, kertak gigi semua, hampir menakutkan. Bukan hampir lagi, menakutkan. Karena apa? Terang dari Tuhan tidak ada di dalam dunia ini. Dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan ketidakpastian, sehingga manusia berbondong-bondong datang bersujud kepada Tuhan, sebagaimana kita pada malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan untuk memohon terang Dia supaya ada di tengah-tengah kita. Di Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Metropolitan, dimanapun pemirsa atau jemaat berada, kita membutuhkan terang, yaitu terang daripada Tuhan. Seseorang, pernah saya membaca, seseorang orang buta berjalan di malam hari. Orang buta ini kan tidak bisa melihat, walaupun siang walaupun malam, sama dengan dia, sama, tidak ada. Tetapi pada malam hari, pada kegelapan, dia membawa obor. Dia membawa obor di dalam kegelapan. Datang orang yang melek ini di malam hari, dia pun tidak bisa melihat. Ditanyalah orang buta ini sama orang yang melihat ini, Pak, kenapa?
Apa faedahnya kepada Bapa membawa obor di malam hari? Kan Bapa tidak bisa melihat. Datang yang buta ini menjawab, apabila saya membawa obor di malam hari ini, lampu, supaya orang bisa melihat saya ada di tengah-tengah jalan ini, untuk menerangi mereka. Jadi kalau tidak ada obor ini, mungkin saya sudah tidak bisa dilihat, mungkin saya ditabrak, mungkin saya akan masuk lubang, tidak bisa tongkat saya ini berbaik dengan sempurna. Jadi dari dialog seseorang buta ini dan orang yang bisa melihat ini, ternyata semua di dalam dunia ini membutuhkan penerangan di dalam hidupnya. Kenapa tidak ada terang? Karena dunia ini sudah diliputi kegelapan, sehingga Yesus mengatakan di dalam firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 12. Saya bacakan untuk kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Haleluya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Diciptakan Tuhan, dipisahkannya antara gelap dan terang, maka sempurnalah dunia ini dilihat Tuhan waktu penciptaan. Sempurna dia lihat. Tetapi Yesus mengatakan, Aku adalah terang dunia. Maka siapa berjalan di dalam terang Tuhan, dia tidak akan tersesat. Itulah sebabnya bahwa orang-orang barat yang berkumpul di tengah jalan memohon terang dunia, mereka berseru kepada Tuhan, berikan kami Tuhan keselamatan, karena kami berjalan di dalam kegelapan. Dunia dilanda kegelapan pada saat ini. Dia membutuhkan Yesus sebagai penolong, sebagai penyuluh di dalam jalan manusia. Mungkin orang-orang ini tidak pernah ke gereja, mungkin orang-orang ini tidak pernah memuji Tuhan. Dan ada juga yang hanya melihat-lihat, saya lihat. Mereka ketakutan, mereka gemetar menghadapi kegelapan dunia ini. Itulah sebabnya kita tidak bisa berkumpul dengan sukacita. Tidak seberapa memang kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi kita memperoleh terang dari Yesus, sehingga kita tidak gentar lagi menghadapi kegelapan dunia ini, karena Tuhan adalah penerang kita di dalam perjalanan hidup kita ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam perjalanan hidup ini kita harus butuh penyuluh untuk diarahkan Tuhan ke jalan yang benar. Diajarkan oleh Yesus Kristus ke jalan yang benar. Janganlah engkau menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi berjalanlah lurus. Tetapi sifatnya manusia ini sudah diberikan jalan penerangan, tetapi dia senantiasa berjalan di dalam kegelapan. Ini fakta di dalam kehidupan manusia ini. Mungkin sekarang ini, apa tujuan Tuhan membuat malapetaka ini ada di dalam dunia ini?
kita hanya bisa menduga-duga. Mungkin entah sepertiga manusia ini akan dimusnahkan dari bumi ini. Karena kejahatan manusia sudah semakin jahat. Tidak ada lagi air bah seperti zamannya Nuh. Dia sudah mengatakan tidak ada lagi. Tetapi Tuhan memberikan ini. Supaya apa? Supaya manusia itu mengingat bahwa dia diciptakan ke dalam dunia ini, mengikut jalan Tuhan. Banyak yang keberpura-puraan dalam kehidupan manusia ini. Banyak tidak mengindahkan apa itu namanya menyembah. Apa itu namanya memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu hati dan pemikiran kita. Persembahan tubuh ini adalah persembahan yang paling baik kepada Tuhan. Kita memberikan waktu, kita memberikan apa yang Dia berikan kepada kita. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun saat ini kita banyak tidak mengerti apa maksud Tuhan di dalam perjalanan hidup ini, tetapi satu perkara yang ada pada kita, bahwa penyerahan total dalam hidup ini adalah kepada Tuhan. Kita tidak bisa bermain-main lagi, kita tidak bisa waktu lagi untuk tidak selalu dengar-dengaran suara Tuhan dimanapun kita berada. Dimanapun jemaat Tuhan pada saat ini, Gereja Pentakosta Indonesia, kita sudah rindu untuk berkumpul lagi di tempat ini. Kita sudah ingin berkumpul lagi, bersukaria, beria-ria kita berkumpul di sini. Saya sudah tidak menginginkan lagi kita berpisah-pisah begini. Yang sebegini banyak orang. Tetapi kita harus berpisah. Tetapi kita tidak tahu maksud Tuhan. Maksud Tuhan boleh kita memikirkan bahwa kita untuk dipersatukan untuk menyembah dan memuji Dia. Mari kita siapkan. Jangan kita seperti yaitu 10 darah, 10 anak gadis, 5 yang bodoh, 5 yang pintar. Mereka sama-sama mempunyai imam. Mereka sama-sama punya imam. Tetapi begitu menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, ada 5 orang tidak memperdulikan firman Tuhan. Sehingga begitu Tuhan datang, dia berleha-leha ke kiri dan ke kanan. Tetapi 5 darah yang bijak ini tetap dia memelihara firman Tuhan. Dengar-dengaran daripada firman Tuhan, dia pegang di dalam hatinya. Dia pegang di dalam hidupnya. Begitu datang Tuhan Yesus menyongsong, dia sudah siap. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini sudah tertutup pintu baginya. Janganlah kita seperti itu. Tetapi kita peliharakanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun jemaat Tuhan, jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi tentang pemeliharaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah kita ingin berkumpul, bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan setiap minggu dan setiap saat di tempat ini. Tetapi pada saat ini kita berpisah-pisah di tempat A. Kita tidak tahu di mana sekarang jemaat berada. Apa mendengarkan firman Tuhan ini ataupun tidak. Tetapi harapan kami dari sini, firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita. Kita tetap
di rumah Tuhan. Walaupun pada saat ini Corona melanda dunia ini, tetapi kita, seandainya pemerintah mengatakan bebas untuk melaksanakan, yaitu pendengaran firman Tuhan berkumpul di gereja, kurasa tempat ini akan penuh. Tetapi kita memenuhi apa yang dicetuskan oleh pemerintah sehingga kita boleh berpisah-pisah, boleh berpencar. Tetapi pada saat ini, pada malam hari ini, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut dia tidak akan kegelapan. Dia akan hidup." Itulah pesan Tuhan pada malam hari ini bagi kita. Bahwa terang dunia ini telah diciptakan oleh Tuhan dan beristafet kepada kita bahwa kita harus menjadi terang dunia dimanapun jemaat berada. Estafet kepada kita bahwa kita adalah terang dunia mengikut Tuhan. Supaya apa? Supaya kegelapan di dalam dunia ini dikalahkan. Yang bisa mengalahkan yaitu kegelapan hanya terang. Tidak bisa kegelapan itu menang, tetapi terang oleh Tuhan. Yesus telah menjadi pemenang di dalam dunia ini sehingga kita memperoleh yaitu kehidupan yang kekal. Maka sedikit firman Tuhan, camkanlah itu dimanapun pemirsa ataupun jemaat gereja Pentakosta Indonesia yang mendengarkan siaran pada malam hari ini, bahwa kita adalah terang yang telah diberikan Tuhan kepada kita dimanapun kita berada, bahwa terang dunia itu ada beserta dengan kita karena Yesus adalah penebus kita. Dia beserta dengan kita. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Jadi kita camkan firman Tuhan bahwa kita akan tetap mengikut Kristus karena dia adalah terang kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sedikit firman Tuhan, saya serahkan kepada Anda.